Mak Enah udah selesai masak. Sementara aku masih nunggu penjual gas LPG yang tak kunjung datang nih, Lur. Padahal biasanya beliau sudah berkeliling sejak pagi. Aku jadi khawatir, Lur. Kok nggak lewat-lewat di Mbah Ruslan? Dari siang. Oh, kalau ewangi, Pak. Beberapa hari lalu, aku sempat bertemu dengannya. Niki sajian keliling ngaten. Nggih, Abot ngaten lho. mboten. Nah, pas tanjakan ngaten niki. Seorang kakek penjual gas LPG keliling yang masih setia mencari nafkah di usia senja. Aku bahkan sempat membantunya mendorong gerobak yang kesulitan melewati tanjakan. Di jam segini gak lewat-lewat. Apa Mbah Ruslan sakit kok ya? Biasanya, Mbah Ruslan menjajakan tabung gas LPG keliling dari kampung ke kampung, menyusuri jalan-jalan kecil yang naik turun khas Kota Batu. Rutinitas ini sudah bertahun-tahun beliau jalani. Aku yakin banyak orang yang kenal baik dengan beliau. Nyun sewu, Mas. Badhe tanglet ngertos Mbah Ruslan sik sajian gas keliling niku, Mbah. Sing ngagem gerobak. Daleme pundi nggih? Daleme ya niki jenengan ngiri, Nggih. ngiri mentok mudhun pun. Niki kiri. Terus kiri mulai. Nggih ngiri melih. Wonten gas-gasen ngajengi. Nah niku griya. Oh, nggih. Nggih, matur nuwun nggih. Benar saja, Lur. Petunjuk dari warga membawaku semakin dekat dengan rumah Mbah Ruslan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak badhe anu gas, Pak. Nah, Lur, akhirnya aku bertemu dengan Mbah Ruslan. Sosok yang membuatku penasaran setelah pertemuan kami beberapa hari lalu. Barusan. Ngapunten, apa duit kula kecer. Nun, Duit kula kecer kula betorian pareng mboten, Mbah. nggih pun. Saestu niki, Mbah. Nun, Saestu kula betorian mboten napa-napa niki. mboten pun. 12 nggih nek anu sampeyan. Oh, nggih nggih. Sak anu sampeyan. Mboten rugi sampean. Nun, mboten. Mboten pun stane nek. Are. Terus cuci tak sai. Di luar rencana, aku kehilangan uang yang sudah kusiapkan untuk membeli gas LPG. Tapi tanpa banyak bertanya, Mbah Ruslan justru mempersilahkanku membawa gas itu terlebih dahulu. Barusan. Min ngapunten nggih. Jenengan ikhlas. Oh, waka jangan betul. Dan jenengan kan dereng sumerep kula. Kok jenengan ikhlas ngeculke gas Bener napa? kula dereng membayar. Mboten napa. Pun sampean Ya betul. biasa ae sampean, Mbah. Pak, Lenggah mriki, Mbah. Ngobrol-ngobrol sebentar to, Mbah. Ibu enten. Nembe men wonten men sapi. Mboten. Dereng sewune nggih dereng nembe. Oh, nembe niki. Nggih. Putrane pinten, Mbah? Terane sedasa kanten 9. Sedasa kanton 9. Nggih. Berarti ampun ageng-ageng napa tasih alit-alit? Nggih kanten ning ragil dereng rakyat. Kerja wae. Sik dibilah-bilani istilahnya nyambut gawe ngrekoso mubeng ora mung mubeng desa, mubeng kutha. Nggih pol ngaglik niku. Ini sik dipatus napa to, Mbah? Nanti Nggih, kutha patus. ngrekoso-ngrekoso. Nggih seger waras niku. Waduh seger waras. Nggih nggih ten mriku mau nggih tambah kesel ta. Nek medal nggih kan soal keselimuran. Oh, nek ten griya niku malah Nggih judet, tambah tambah paling silem paling anu. malah kakean pikiran. Nggih nek Tapi kanthi nek yoga nggih menangsal latihan singen betul. kali yogane mboten angsal nyambut damel. Nggih karepe nggih dianu mboten ditaken. Nah, kula nggih mboten purun budal. Di usianya yang sudah menginjak 82 tahun, Mbah Ruslan memilih untuk tetap produktif karena baginya
tetap bergerak adalah salah satu cara untuk menjaga kesehatan tubuhnya, Lur. Jadi kalau mirang-mirang saking tanggi jadi nek bar mubeng gas jenengan njetem sabin. Nggih sapin. Nah niki prai njetem sabin. Nggih sapin nggih wangsul nggih sonten. Aksul sonten. Hmm. Bah, kalau tak pengen sumerep sabin nih, parang boten. Monggo to Pak. Monggo ya jenengan ajeng ten sabin meleh, ajeng rampung ya anu. Sapin. Yuk, ten sabin yuk. Kalau tak derek. Iki tilar pikirin ya, Bah. Waktu luang Mbah Ruslan rupanya tidak dihabiskan untuk beristirahat. Di sela pekerjaannya berjualan gas LPG keliling, beliau memilih tetap aktif dengan mengelola kebun. Lur, kebun seluas 1.300 meter persegi ini bukan sekedar lahan pertanian bagi Mbah Ruslan. Tempat ini sudah menjadi bagian dari kehidupannya. Hampir semua pekerjaan di kebun ini beliau kerjakan sendiri. Mulai dari tahap awal pengolahan lahan, penanaman, perawatan, sampai panen tiba. Sebuah rutinitas yang bahkan tidak mudah dilakukan oleh orang yang usianya lebih muda darinya. Lur, kebersamaanku dengan Mbah Ruslan memang belum lama, tapi cukup untuk membuatku kagum. Di usia yang sudah menginjak 82 tahun, beliau masih menjalani hari-harinya dengan semangat. Putra-putra ampun ageng-ageng. Gitu. Pun makarya sedaya. Dan jenengan nyambut damel sadian gas. Terus nandur-nanduri ini duitnya tinggi napa to, Mbah? Nah, jenengan ngapunten nggih. Saking anak-anak nggih. Nek ngetung le jatahe bapak kan nggih anu to. Sukani to, Mbah? Nggih mboten turun to. Wong dititipi yoga men turun titipi dhuwit. Mboten purun. Turun dhewe. Mboten purun ngrepoti anak-anak. Nggih. Makane bapak kula niku kula kait kerja ngoten niku anu. Duwe do kok nyambut gawe ge seneng-seneng ngoten bapak kula sing anu. Nek apa-apa dipek wong nyingkriya ngoten. Saniki Barang titipan ya nek seneng melok nek gak melok. ngoten nggih. Nggih, nggih. Ngoten. Kerja keras sudah menjadi bagian dari kehidupan Mbah Ruslan sejak lama. Bahkan sebelum dikenal sebagai penjual gas LPG keliling, beliau sudah terbiasa mencari nafkah dengan berbagai pekerjaan. Sakderenge jenengan sadian gas, jenengan nyambut damel napa? Tabung mesingan nggih ten bangunan, Pak. Boten bangunan barang. Mbah, jenengan nggih ngarit to, Mbah? Lah niku pun gangsal Gadah sapi napa anu? wedhus. Oh, mendo. Nggih. Kathah mendone. Mboten kula ditabangen nek singen kuatah. Kula tak sumerep mendone, Mbah. Ya, Mbah. Ya, Mbah, yuk. Sik pundi, Mbah, mendone sampean? Masih niki? Nggih, lanang nggih. Niki. Oh, kali niki. Ageng itu, Mbah. Nggih niki. Jagane tiyang estri niku kula itu. Oh, jagane mbok wedok kali jenengan. Bagi Mbah Ruslan, sosok almarhumah istri tidak akan pernah tergantikan. Karena di balik perjalanan hidup yang panjang, ada pengorbanan dan kesetiaan yang mereka bangun bersama selama puluhan tahun. Berarti sik sadian gas niki tinggi hariane jenengan. Nggih. Yuk sik kebon tinggi celengi tinggi syukurane almarhum ibu. Nggih. Wah, Lur, kerja keras mungkin bisa membuat seseorang bertahan hidup, tapi cinta dan kesetiaanlah yang membuat hidup lebih bermakna. Mboten niku pas sakit niku nggih kengken. Yogane kluwumpulaken kabeh. nggih. Terus bapakmu kon rabi maneh. Terus ngono. Nek wis ngomong kudu wae ngono sing anu.
gak gelem. Berarti jadi sak durunge ibu mboten enten niku malah pun nglumpukke keluarga. Empun. Malah Nggih. boleh kan jenengan Nggih. nek ajeng rabi mboten napa-napa. Nggih, kengker. Tapi jenengan mboten purun. Purun. Lur, Simbah ini sosok yang luar biasa, Lur. Dan dia juga menganut sehidup semati, Lur. Jadi walaupun almarhum istrinya sebelum meninggal sudah ninggalin pesen kalau mau rumah tangga lagi tidak apa-apa, tapi Mbah ini ngerasa kasihan. Wong ibu udah besarin anak-anak Iya, dari Kang, kecil ya. Mulai. sampai dewasa, terus sampai meninggalnya. Nggih. Jadi Mbah tetap setia sampai nanti menyusul almarhum ibu. Lur, aku masih berada di Kabupaten Garut nih, tepatnya di Desa Pamekarsari, Kecamatan Banyuresmi. Hari ini aku dapat orderan dari UMKM setempat untuk kirim kelopot dan kacang merah. Punten, Bu. Sampai juga di UMKM dodol, Lur. Iya, kacang merahnya bakal diolah jadi dodol. Wis lah, tak bantuin sekalian bikin dodol kacang merah. Aku mulai dari cuci kacang merahnya dulu yo. Kacang merah atau biasa disebut juga kacang jogo seringkali diolah jadi beragam panganan. Biasanya sih buat campuran sop, rendang, dan juga es yo. Udah bersih nih, Lur. Mau langsung aku rebus. Langsung rebus deh, Kang ya? Ya, betul. Kacang merah punya tekstur yang lumayan keras, Lur. Makanya lumayan lama waktu untuk merebusnya. Kurang lebih 45 menit, Lur. Sampai kacang merah empuk dan lembut. Biasanya kulitnya juga udah gampang dikupas. Lanjut, Lur. Giling kacang merah yang sudah empuk. Alat gilingnya sama kalau mau giling daging. Kacang merah ini kayak gizi loh, Lur. Kacang merah mengandung banyak protein dan karbohidrat. Dan yang paling penting, kacang merah itu bebas kolesterol. Jadi segala usia bisa aman makan kacang merah. Duh, santannya udah matang, masukin aja ke sana. Oh, ya Kang, ini juga pas udah selesai. Ya. Kalau santan sudah mendidih, baru masukkan kacang merah giling ke dalam wajan. Lur, dodol Garut merupakan cemilan yang sering disajikan di sekitaran Garut, Tasikmalaya, dan Bandung. Konon, berkembangnya dodol Garut dimulai sejak tahun 1926. Kalau UMKM Serut Barokah ini berdiri tahun 90-an. Lama juga ya, Lur. Kacang merahnya sudah mulai rata dengan santan, Lur. Tambahkan tepung beras cukupnya dan gula pasir. Dalam satu wajan ini butuh 6 kilo kacang merah dan dalam sehari UMKM ini mampu membuat hingga 200 kilo dodol kacang merah, Lur. Mantep banyaknya yo. Siap-siap pegel kalau nggak biasa. Soalnya masak dodol itu harus terus-menerus diaduk sampai dodolnya jadi. Kurang lebih 4 jam lamanya. Hitung-hitung lagi fitness yo. Asak, Kang? Asak? Oh iya, Kang. Boleh nggak, Kang? Minta kacang merahnya sedikit, Kang? Boleh, boleh. Oh, ya, ambil aja, nggak apa-apa. Oh ya, Kang.
Cukup Bang, cukup. Ya. Aturan Kang ya? Ya. Dodol kacang merah yang sudah matang perlu didinginkan dulu lur. Baru selanjutnya bisa dibungkus. Bagian bungkus membungkus diserahkan ke ibu-ibu iki. Semangat yo Bu. Nah, pembungkusnya masih tradisional iki lur. Pakai klobot alias kulit jagung. Klobot emang biasa dijadikan pembungkus panganan macam dodol dan wajib. Bungkusnya sampai bulat memanjang yo lur. Karena nggak pakai bahan pengawet, dodol kacang merah ini cuma tahan selama 6 hari lur. Untuk pemasarannya bukan cuma di Garut aja lur. Malah karena dijual secara online juga, dodol kacang merah ini sudah sampai ke pembeli di berbagai kota di Indonesia. Jos gandos. Bahan-bahan untuk masaknya udah komplit nih lur. Dilihat dari bahannya, kayaknya mau bikin kue deh. Ada kelapa, singkong, gula pasir, gula merah, garam, vanili, mentega dan santan. Pakai kelapa parut juga tuh lur. Aku jadi penasaran mau bikin kue apa yo. Naon eta? Dul, ngaget-ngagetin aja. Lagian si Teteh tak cari di dapur gak ada. Iya. Emang mau masak apa sih Teh? Ini mau masak putri noong, Dul. Lah, Putri No kan isiannya pisang Teh. Iya, kan ini beda lagi. Bahannya sekacang. Oh gitu. Udah, apa yang bisa saya bantu Teh? Kelapanya. Dan ini ada gulanya. Kayak unti-unti gitu. Udah, masak dulu Teh. Makasih, Dul. Ya. Oh, mau bikin kue Putri Noong. Gampang deh kalau gitu. Aku wis beberapa kali bikin teh. Wangi nih, sedep banget lur. Putri Noong yang artinya putri ngintip adalah salah satu kue basah yang terkenal di tanah Pasundan. Bahan dasar utamanya adalah singkong lur. Kadar air pada singkong parut harus dikurangi lur. Caranya diperas pakai kain seperti iki. Lanjut bikin adonan yo. Tambahkan gula pasir, vanili, garam, santan kental, dan mentega. Lur, selain parutan singkong, ciri khas Putri Noong lainnya yaitu warnanya yang ngejreng. Bagi dulu adonannya, kasih warna merah dan hijau aja ya lur. Dul, ngagetin dulu. Kita udah jadi, cepet toh? Iya, cepet banget, Dul. Aku tinggal dulu ya Teh ya. Iya. Tapi nanti kalau matang aku diundang itu ayo. Laper Oh soalnya. iya, pastiin, Dul. Udah, tinggal dulu ya Teh ya. Iya. Makasih, Dul. Sekarang tinggal cetak Putri Noongnya. Adonannya dicetak tipis dulu di atas daun pisang yo lur. Setelah itu masukkan unti kacang merah yang sudah kumasak tadi. Gulung sama persis seperti lontong. Lalu ujungnya ditusuk dengan kayu supaya bentuknya tetap bulat, tidak berantakan. Mudah toh lur? Sekarang tinggal kukus deh. Pastikan kukusannya panas dulu yo. Kukus sekitar 15 menit aja yo. Dan ini dia hasilnya lur.
Putri Noong kacang merah, alat teh Wida dan si Gundul dong pastinya. Selain menjadi isian kue, kacang merahnya bisa dipakai buat topping juga. Perutku langsung bunyi lur, gak kuat lihat kue semenggoda ini. Hei Dul, ini Putri Noong kacangnya udah jadi. Ini. Teh. Saya kira apa? Ngagetin. Oh, Ini, kue Putri Noong kacangnya udah jadi, Dul. Hayu atuh Ayo, teh, kita langsung makan. Wah, ternyata Putri Noong pakai kacang merah. Enak bingit. Biasanya kan cita rasa Putri Noong itu cenderung manis. Nah, kalau ini jadi lebih gurih, nggak terlalu manis. Ini sih kalau dimakan sore hari pakai teh manis panas, enak banget lur. Perpaduan yang pas banget. Teh, ini aku habisin yo. Boleh yo. isi kacang lebih enak ya daripada yang biasa yang original. Kata orang lur, mereka yang hobi memancing gak akan pernah bisa maju. Lah yo, kalau mereka maju, yo bakalan mentok atau malah nyebur ke air lur. Ngitungin badan, mancing panas-panasan. Oh iyo, aku juga sedang cari peruntungan di area sekitar rawa yang gak jauh dari bendungan Metukul Rias, Tobuali, Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung. Di wilayah perairan Tenang iki lur, menjadi tempat favorit para pemancing untuk berburu ikan gabus. Ikan predator ini mempunyai sifat kanibal alias memakan sesama. Makanya untuk memancingnya cukup modal potongan kecil badan ikan gabus lur. Dengan umpan segini, aku sudah bisa dapat ikan-ikan gabus yang lebih banyak lur. Oh iyo, aku dan sebagian warga lokal di sini biasa mencari ikan gabus dengan cara menajur. Tajur atau najur adalah teknik mencari ikan dengan menaruh beberapa alat pancing berumpan di sejumlah titik sasaran. Enaknya lur, pemancing gak perlu menunggu di tempat sampai ikan didapat. Biasanya pancing akan ditinggal semalaman dengan harapan umpan disambar. Wis lah, lumayan nih lur. Semakin banyak tajur yang kupasang, semakin banyak ikan gabus ku dapatkan. Welah dalah, piye to iki? Bisa-bisanya umpan gabus yang kupasang malah disambar sepatu butut. Aku jadi ingat nasihat kakek nenekku dulu lur. Kata Simbah, biang apes yo ojo didekati. Alhamdulillah, dapat ikan. Aduh, ikanku mana? Aduh, baru aja dapat satu. Aduh, siapa nih yang lempar sepatu? Lempar tuang, jangan sepatu. Aduh, siapa sih yang lempar-lempar? Aduh, siapa sih yang lempar? Yuk, ada apa yuk? Ini ada yang lempar-lempar sepatu, Dul. Ya, sepatu ini lagi. Aduh, Kamu tahu sepatunya, Dul? iya yuk. Ini tadi yuk, aku di Sungai Rawa tadi. Aku mau mancing ikan kan yuk. Masalah sama sepatu ini yuk. Wis lah, amsyong tenang iki. Ketemu sepatu butut yang kudapat di rawa tadi. Semoga gak bakal ketemu lagi yo lur. Wis lapar perutku iki lur. Kita bawa aja yuk. Aduh, udah ya diberesin. Ayo, ayo, ayo. Wah, Dul. Banyak nih ikannya, Dul. Iya yuk,
najur dari kemarin sore. Nanti kita masak ajan dulu yuk. Aduh, jangan Yuk, ini mau aku jual. Kita masak ajan dulu, nanti kita buat makan ya. Sungguh godaan yang sulit ku tolak, Lur. Berhubung perut udah lapar, yo aku lebih memilih makan daripada jualan di pasar. Ya, yuk. Ayo. Yuk. Kecil-kecil begini, Lur, ikan gabus punya nilai ekonomi yang cukup tinggi. Rasanya juga enak tenan. Ikan asin gabus yang digoreng kering dan disantap dengan nasi panas serta sambal tomat yang pedas, nikmatnya sampai ke ubun-ubun, Lur. Tapi kata Yuk Puput tadi, dia mau bikin olahan ikan gabus yang gak kalah sedap. Setelah bersihin dari sisik dan isi perut, jangan lupa cuci gabus sampai bersih. Aku filet ikan gabusnya sekalian yo, Lur. Aku singkirkan kepala dan tulang utama ikan gabusnya. Terakhir, peras jeruk nipis. Air jeruk nipis ini bisa menghilangkan amis di daging ikan gabus. Yuk Puput ternyata udah siapkan bahan pelengkap lainnya yang komplit banget. Yuk, nih yuk, ikan gabusnya udah tak bersihin, udah tak filet, udah tak cuci sekalian pakai jeruk, udah hilang amisnya. Iya, nanti tolong cincangin ya, Dul. Mau buat apa sih, Yuk? Kita bikin bakso. Oh, mau bikin bakso gabus? Oh ya, yuk. Wah, jarang-jarang iki aku makan bakso dari bahan ikan gabus. Pasti enak banget iki. Apalagi kata Yuk Puput tadi, bakso gabusnya mau dipadu dengan kuah berisi kates, terong ungu, dan juga daun katu iki. Belum lagi ada racikan bumbu 3 yang khas dari Bangka Selatan. Bumbu 3 terdiri dari 3 bahan inti. Ada cabai, kunyit, dan yang pasti terasi tobuali yang terbuat dari udang sungkur murni. Ulek semuanya sampai halus ya, Lur. Kalau Yuk Puput haluskan bumbu, yo aku haluskan daging ikan gabus supaya duri-duri kecilnya juga ikutan hancur. Wis lah, Lur, berhubung Yuk Puput masih sibuk ulek-ulek, sekalian wae adonan baksonya aku yang racik juga. Udah, Dul, tinggalin aja nanti biar aku yang masak. Segini cukup, Yuk? Udah. Udah, aku tinggal dulu, Yuk, ya. Aku Iya. bersih tangan dulu. Iya, Dul. Wis lah, biar Yuk Puput yang melanjutkan masak baksonya. Setelah air mendidih, tuang minyak sayur ke dalamnya. Tanpa perlu ditumis, racikan bumbu 3 juga langsung masuk ke dalam kuah. Aduk-aduk sampai bumbu masak terlebih dulu. Kalau sudah, tinggal cetak adonan bakso bulat-bulat. Tenang Yuk, adonan yang kubuat tadi teksturnya dijamin seimbang, gak kelembean. Jadi mudah dibentuk, cukup pakai sendok. Asli, Lur, aku yakin banget bakso gabus bumbu 3 sing satu iki pasti mantep pol enaknya.
Dari warna dan aromanya seger banget lur. Bakso yang mengambang tandanya sudah mulai matang. Kalau begitu waktunya Kates buat masuk. Jangan lupa kasih garam yang juga wajib ada dalam racikan bumbu 3. Oh iyo, daun salam, terong ungu, dan daun katuknya jangan sampai lupa yo yuk. Sip lah, tinggal tunggu terongnya empuk. Bakso gabus dengan kuah bumbu 3 ala Bangka Selatan siap dihidangkan. Iki lho lur hasilnya, cantik dan menggoda. Wis gak sabar aku pengen segera coba. Kalau boleh jujur, menu iki jadi bakso gabus terenak yang pernah aku coba lur. Ikan gabus emang punya rasa gurih yang natural. Diracik dengan adonan bakso, teksturnya jadi kenyal, bikin nagih. Kalau untuk racikan kuah bumbu 3-nya punya nilai 11 dari 10 lur. Enaknya jelas di atas wajar.